I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA Terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab 5 yaitu energi dalam kehidupan. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, simaklah cuplikan video berikut ini. Pembangkit listrik tenaga bayu atau yang sering disebut dengan PLTB merupakan salah satu teknologi mutakhir di zaman ini. Indonesia akhirnya memiliki sebuah PLTB yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng, Rapang, atau lebih dikenal dengan Sidrap, Sulawesi Selatan, di sebelah utara ibu kota Provinsi Makassar. Jika menggunakan transportasi darat, menuju ke PLTB Sidrap memiliki jarak tempuh sekitar 170 km dari pusat kota Makassar dan waktu tempuh perjalanan sekitar 3 jam 30 menit. For your information, PLTB Sidrap ini merupakan proyek pembangkit listrik bertenaga angin pertama di Indonesia dan merupakan PLTB terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki luas lahan kurang lebih 100 hektar. Wah, hebat sekali ya! Kincir angin itu memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling yang dihubungkan dengan suatu sumbu di mana sumbu itu terhubung dengan generator. Pada saat baling-baling itu memutar sumbu di dalam nasal atau di dalam rumah turbin itu akan ada seperangkat gear yang mempercepat putaran generator sehingga tercapai kecepatan yang diperlukan untuk memproduksi listrik. Sebenarnya putaran baling-baling yang tampak di luar itu tidak terlalu cepat, hanya 15-20 rpm. Namun di dalam generatornya sendiri itu akan dipercepat sampai kecepatan di atas 800 rpm yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Jadi untuk satu kincir itu dia bisa menghasilkan 2,5 megawatt. Fungsi dari PLTB ini adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, gas, dan batu bara, sehingga Indonesia terus mengembangkan energi terbarukan seperti memanfaatkan tenaga angin dan juga matahari. PLTB yang tepatnya terletak di Desa Mati Rotasi dan Desa Lainungan Tengah ini telah mencapai 97% dari progres pembangunan. Dan pada tanggal 1 Maret 2018 lalu, PLTB Sidrap menjalani pengujian pengoperasian dan berlangsung lancar tanpa masalah. Memiliki 30 wind turbine generator, PLTB ini dapat menghasilkan listrik sebesar 75 megawatt dan diproyeksikan mampu mengalirkan listrik ke sekitar 800.000 rumah di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa banget nih. Apa sudah disimak videonya? Jadi di dalam video tersebut atau cuplikan video tersebut dijelaskan bahwa pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap merupakan pembangkit bertenaga angin skala komersial pertama di Indonesia. PLTB ini menggunakan angin sebagai sumber energinya untuk bisa menghasilkan arus listrik. Angin adalah sumber energi terbarukan karena angin tidak akan pernah habis. Selain itu, angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Setelah menjadi energi listrik, kita dapat memanfaatkannya untuk penerangan, penggunaan barang-barang elektronik, serta komunikasi. Energi apa sajakah yang bisa dihasilkan dari energi listrik, dan apa saja sumber-sumber energi yang lain? Simak penjelasan berikut. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama energi, yang kedua adalah sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dalam sistem internasional, energi memiliki satuan joule, disingkat J besar. J besar ya. Satuan joule ini setara dengan Nm atau Newton meter atau kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Sehingga 1 joule sama dengan 1 Newton meter sama dengan 1 kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Untuk energi kalor atau panas, biasanya digunakan satuan kalori.
Hubungan antara satuan kalori dan joule adalah sebagai berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Energi yang ada di sekitar kita dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah energi yang digunakan untuk kerja, dan yang kedua adalah energi yang tersimpan. Energi yang digunakan untuk kerja meliputi energi kalor atau panas, kemudian energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi kinetik atau gerak. Energi kalor seperti tampak pada gambar biasa dipakai untuk memasak, kemudian menjemur baju atau pakaian, kemudian menyetrika pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, energi listrik seperti yang kita pakai di rumah-rumah untuk penerangan dan kantor-kantor juga, dan juga pada alat elektronik dan juga lampu ya. Nanti lampu ini mengarah ke energi cahaya. Kemudian energi bunyi, dan yang terakhir adalah energi gerak atau energi kinetik. Selanjutnya, energi yang tersimpan adalah energi yang terdapat dalam suatu benda dan tersimpan di dalamnya. Energi yang tersimpan meliputi energi kimia, energi potensial, dan energi nuklir. Energi kimia adalah energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam bentuk kimiawi. Energi ini mampu disimpan lebih lama. Energi kimia tersimpan dalam bahan makanan dan bahan-bahan tambang. Jadi makanan yang kita makan, baik itu nasi, kemudian roti, ubi ya, kemudian daging-daging dan juga tempe, susu, dan lain sebagainya itu menyimpan energi yang dinamakan dengan energi kimia. Kemudian energi kimia ini juga tersimpan di dalam bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan-bahan tambang yang lain. Atau biasa dikenal dengan energi fosil. Next. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda. Dalam gerak, energi potensial dibedakan menjadi energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis atau pegas. Untuk energi potensial gravitasi, contohnya adalah ada sebuah tandon yang berada di atas sebuah gedung. Nah, tandon ini karena berada pada ketinggian, maka tandon ini menyimpan energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan untuk energi potensial elastis atau pegas, contohnya adalah pada saat kita menarik busur panah, ya, menarik busur panah. Nah, saat busur panah itu tertarik, busur itu menyimpan energi yang namanya adalah energi potensial elastis atau pegas. Kemudian, energi nuklir adalah energi yang berada dalam setiap materi atau zat. Energi ini dapat diambil dari materi yang sifatnya radioaktif serta tidak stabil dengan inti yang berat. Jadi, energi nuklir ini bisa dimanfaatkan dari materi yang sifatnya radioaktif serta tidak stabil dengan inti yang berat, misalnya uranium dan plutonium. Biasanya dimanfaatkan dalam PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya adalah energi mekanik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Dibedakan menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial, sifatnya atau pengertiannya sama seperti yang baru saja kita bahas, yaitu energi yang tersimpan dan dibedakan menjadi energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Misalnya adalah sebuah benda yang berada pada ketinggian. Benda ini memiliki massa M dan berada pada ketinggian H. Benda yang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi masih bisa dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jika percepatan gravitasi bumi G, benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi sebesar, maka bisa kita cari dengan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian, atau disingkat EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangannya, EP adalah energi potensial, satunya Joule,
Massa benda M, satuannya kilogram, G, gravitasi atau percepatan gravitasi bumi meter per sekon pangkat 2, ya, meter per sekon pangkat 2. Nilainya bisa 9,8, bisa 10, tergantung jenis soalnya nanti. H adalah ketinggian atau height, satuannya meter. Kemudian dari rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, kita bisa mencari massa dan juga ketinggian benda. Contohnya adalah ini, jika yang kita tutup adalah M, maka rumusnya adalah M sama dengan, maaf, untuk ketinggian ya, kita ke ketinggian dulu. Mencari ketinggian H, jika hanya kita tutup, maka rumusnya adalah EP dibagi M dikali G, ya. EP per M dikali G. Sedangkan untuk mencari massa, rumusnya adalah M sama dengan EP per G dikali H atau EP dibagi G dikali H. Mungkin kalian masih bingung bagaimana cara memakai rumus segitiga ini. Perhatikan garis biru yang ada di dalam segitiga ini. Ada garis biru tebal. Garis mendatar itu artinya dibagi, sedangkan garis vertikal yang ke atas, ke arah atas, itu artinya adalah dikali. Garis vertikal adalah garis antara M dan G, serta G dan H. Antara G dan H itu garis vertikal, itu dikali, sedangkan antara EP dengan M, EP dengan G, EP dengan H itu dibagi ya. Nah, intinya adalah kalau garisnya vertikal, ya, kalau garisnya vertikal dia dikali, dengan kalau garisnya horizontal atau mendatar dia dibagi ya. Oke, selanjutnya adalah contoh soalnya. Contoh soal pertama. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 Joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Atau berapa ketinggian lemarinya? Diketahui bahwa gravitasi sebesar G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita akan jawab sama-sama. Terlebih dahulu kita tentukan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui pertama adalah G atau gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian massa bola basketnya adalah 3 kg. Kemudian energi potensialnya, karena dia bola basketnya berada di yang dicari adalah ketinggian, maka bola basket ini menyimpan energi potensial sebesar 105 Joule. Yang ditanya adalah ketinggian lemari. Mari kita jawab sama-sama. EP sama dengan M dikali G dikali H. Untuk mencari ketinggian, rumusnya adalah yang tadi, yaitu H sama dengan EP dibagi M dikali G. EP-nya 105 Joule, massanya 3 kg, gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. 3 kg dikali 10 adalah 30 kg meter per sekon pangkat 2, maka caranya adalah 105 dibagi 30 menjadi 3,5 meter. Jadi ketinggian lemarinya adalah 3,5 meter. Oke, sudah cukup jelas caranya? Baik, kita akan lanjut ke energi kinetik. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Jadi energi kinetik ini berada pada benda yang bergerak. Jadi selama benda itu bergerak, dia memiliki energi kinetik. Tapi kalau benda itu berhenti atau tidak bergerak, energi kinetiknya bernilai 0. Atau tidak ada ya. Besar energi kinetik dapat ditentukan dengan rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan yang dipangkatkan. Atau energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Dengan keterangannya, energi kinetik satuannya Joule, massa benda kilogram, kecepatan benda meter per sekon. Nah, ini rumusnya. Kita akan mencari massa ya. Massa, M-nya kita tutup. Jadi, EK per setengah dikali V pangkat 2. Kemudian kita akan mencari V-nya.
mencari kecepatan. V sama dengan EK dibagi setengah dikali M. Nah, khusus untuk kecepatan, nanti kalau EK per setengah dikali M ini sudah mendapatkan hasil, maka kita pangkatkan dulu hasilnya, kita akarkan dulu hasilnya supaya mendapatkan V-nya saja ya. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, baru kita akarkan, maka kita akan mendapatkan V-nya saja, karena yang dirumus adalah V pangkat 2. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal kedua, sebuah mobil masanya 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan energi sebesar 4.000 kJ. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Kecepatannya ya. Yang diketahui, masanya adalah 20.000 kg, energi kinetiknya adalah 4.000 kJ, atau kalau dijadikan joule menjadi 4 juta joule. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Langsung kita jawab. Rumus asalnya adalah EK sama dengan setengah M dikali V pangkat 2. Maka untuk mencari V, rumusnya adalah V pangkat 2 sama dengan EK dibagi setengah dikali M. EK sama dengan 4 juta joule dibagi setengah dikali 20.000 kg. 20.000 kg dikali setengah adalah 10.000 kg. Sehingga 4 juta dibagi 10.000 adalah 400 meter per sekon. 400 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Ini masih V pangkat 2. Maka untuk mendapatkan V-nya, maka kita akarkan. V sama dengan 400, akar 400 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 itu berapa? Akar 400 itu berapa? Dua angka yang sama yang dikalikan akan mendapatkan 400 adalah angka 20. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Sudah jelas ya? Oke, baik, kalau sudah jelas, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Minggu depan kita akan bahas lagi lanjutan dari materi ini. Sekian dari Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.